Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk boleh berbagi dan sharing pada malam hari ini. Saya akan share. Apa terlihat ya Pak Kris ya? Terlihat tapi share screen-nya belum, Bu. Oh, saya dari tadi share ya. Apakah? Oke. Oh, kenapa ya? Maaf ya. Bentar, saya usahakan sekali lagi. Ya. Sudah ya? Ini ya. Baik. Nah, Bapak Ibu, Dibuat dibuat full screen, Bu. Full screen iya terlihat, Bu. saya sudah tekan ini. Oh, oke. Baik, baik. Nah, sudah, Bu. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, terima kasih untuk kesempatan berbagi pada malam hari ini. Pengalaman saya lebih banyak di pendidikan Kristen dan juga baik sekolah Kristen, pendidikan dasar maupun perguruan tinggi. Jadi saya akan lebih banyak menekankan dari perspektif di sana. Nah, kita sudah melihat apa yang disampaikan oleh Bu Karmia, beberapa fenomena penting tentang anak-anak remaja sekarang. Saya ambil dari satu buku yaitu berdasarkan hasil research yang dilakukan oleh CHEP Club. Nah, ada banyak fenomena, tapi salah satu yang paling utama ditekankan di situ adalah systemic abandonment, yaitu artinya orang dewasa itu hadir dalam hidup mereka, tapi hadirnya secara struktural. Jadi misalnya orang tua hadir di dalam rumah, tapi mereka tidak relasional. Mereka hadir memberikan tumpangan, memberikan makanan, memberikan perlindungan, memberikan pendidikan, dan lain sebagainya. Demikian juga guru-guru hadir di sekolah, tapi hadir di dalam kelas melakukan kewajibannya mengajar selesai sudah. Demikian juga hamba-hamba Tuhan di gereja. Mereka hadir, memberikan khotbah, memberikan katekisasi, dan lain sebagainya. Dan juga menyediakan aktivitas-aktivitas rohani, dan juga memberitahukan aturan, do and don'ts, dan lain sebagainya. Tetapi hanya sampai di situ, mereka tidak hadir secara relasional. Nah, hal tersebut itu menimbulkan sesuatu yang sangat hurtful bagi anak-anak muda. Buku ini diterbitkan sebelum pandemik. Tetapi setelah pandemik ternyata apa yang disampaikan oleh Chap Clark itu masih berlaku, bahkan di-intensified. Dikatakan bahwa ada hasil penelitian salah satunya adalah depresi dan anxiety di antara anak-anak remaja dan pemuda itu sangat meningkat. Walaupun mereka terkoneksi secara digital, tapi mereka mengalami isolasi yang begitu mendalam. Sehingga pada remaja ini dikatakan mereka menciptakan the world beneath, yaitu dunia alternatif sendiri. Apakah di dalam dunia maya maupun di dalam klik-klik di antara mereka sendiri, di mana orang dewasa itu tidak memahami apa yang menjadi pergumulan mereka. Sekarang kita akan perhatikan di sekolah. Terjadi ada gap antara guru dan murid. Guru sekarang bersibuk ria, diperlengkapi dengan kurikulum merdeka, dengan deep learning, dengan berbagai metode pembelajaran untuk mendatangkan engagement yang mendalam. Tetapi para murid tidak memandang demikian. Mereka tetap hadir, mereka belajar, dan kemudian keberhasilan mereka ditentukan oleh angka. Dan sehingga persepsi ini tidak sama. Dan kemudian driven by grades oleh angka-angka tersebut, mereka menormalisasi apa yang disebut dengan plagiarism, cheating, dan lain sebagainya. Mereka tidak mempergumulkannya sebagai sesuatu moral value, kegagalan secara moral, tapi bagi mereka itu justru adalah teknik untuk survival di dalam dunia akademik. Nah, terlebih lagi secara tidak sengaja, sekolah dan guru mengkategorikan murid-murid yang agak di atas rata-rata, rata-rata, dan di bawah rata-rata. Nah, yang paling menyedihkan adalah yang di bawah rata-rata. Sehingga potensi mereka di dalam hal-hal yang tertentu tidak terlihat oleh sekolah, sehingga mereka tidak berkembang dengan baik. Nah, anak-anak remaja itu kalau di sekolah mungkin mereka menghadapi apa yang disebut dengan peer pressure. Tapi kita tahu mereka sekarang menghadapi apa disebut algorithmic culture, di mana pressure di dalam dunia maya itu juga sangat-sangat tinggi. Secara khusus dalam sekolah Kristen kita akan melihat bagaimana sekolah Kristen merespon ini. Sebenarnya ini adalah elephant in the room, fenomena yang sangat besar yang guru-guru juga mengetahuinya. Tetapi kita lihat di sekolah itu terjadi fragmentasi.
Kurikulum yang ada itu ada gap antara apa yang pelajari di kelas dengan apa dunia nyata yang dihadapi oleh dunia remaja di rumah, di gereja, di masyarakat. Kemudian terjadi fragmentasi di dalam hal setiap mata pelajaran berdiri sendiri-sendiri. Dan kemudian pelajaran yang sifatnya moral, agama, iman, dan lain sebagainya diserahkan kepada guru PAK, guru BKBP, dan segelintir wali kelas dan lain sebagainya. Ditambah lagi terjadi dualisme rohani dan sekuler. Guru-guru matematika, fisika, dan lain sebagainya tidak merasa berkewajiban perlu membimbing murid-muridnya dalam hal keimanan dan lain sebagainya. Karena pelajaran kami tidak bersifat rohani dan lain sebagainya. Nah, apabila menyangkut pembinaan iman ataupun PAK, maka doktrinal yang difokuskan sehingga pembelajaran iman itu bersifat kognitif dan moralistik. Apa yang baik, apa yang boleh dan tidak boleh. Dan apa yang anak-anak terima itu lebih bersifat informasi daripada formasi. Pada waktu mereka lulus SMA, mereka mengatakan, Tuhan itu ada, saya tahu. Tapi saya tidak pernah merasakannya. Dan saya meragukannya. Dan kita tidak siap mendengarkan akan hasil daripada didikan kita seperti itu. Saya mengusulkan bahwa kita perlu ada perubahan paradigma sebagai pendidik Kristen dan pemimpin sekolah Kristen. Kalau yang lama adalah kita berpusat kepada akademik, maka kita perlu melihat sekolah pendidikan itu sebagai sesuatu yang lebih luas, yaitu terjadi formasi atau pembentukan murid itu secara utuh. Daripada mengontrol perilaku mereka dan kemudian menghasilkan disiplin dan hukuman, kita harus memperhatikan mereka sebagai anak-anak dalam proses pertumbuhan. Jadi proses itu mendapatkan penekanan yang sangat utama. Daripada memikirkan begitu banyak program-program, mungkin harus menekankan relasi yang otentik dan mendalam. Guru bukan hanya pengajar, tetapi juga pembimbing dan sebagai seorang gembala. Sekolah itu bukan hanya satu lembaga saja, tetapi sekolah merupakan satu komunitas. Ada fondasi teologi formasi spiritual dengan cepat saya sampaikan. Nanti teman-teman bisa mendapatkan slide-nya. Mengapa perlu kita lakukan di sekolah? Pertama itu adalah konsep imago Dei, bahwa manusia itu diciptakan serupa dan segambar Allah, tapi jatuh ke dalam dosa. Tetapi di dalam Kristus ada pemulihan. Dan spiritual formation itu dibutuhkan untuk merestorasi keserupaan kita di dalam Kristus. Yang kedua, spiritual formation itu intinya adalah godly relationship. Seperti dinyatakan dalam hukum yang utama, itu kasihilah Tuhan Allahmu. Kemudian hukum yang kedua adalah kasihilah sesama manusia. Jadi intinya itu adalah spiritual formation itu adalah merestorasi relasi antara dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dan dengan sesama. Tujuan daripada spiritual formation itu ada 3 level. Yang pertama adalah personal. Secara pribadi, seseorang itu terus-menerus dibentuk untuk menjadi serupa dengan Kristus. Tapi level yang kedua tidak cukup hanya pribadi, adalah membentuk umat Allah. Bahwa ada tubuh Kristus, bahwa ada sesama komunitas orang beriman yang lain. Dan bersama-sama masuk ke level ketiga menjadi misional. Kita bertindak, kita berbuat, kita berpartisipasi di dalam kerajaan Allah. Nah, core elemennya itu ada 3. Yang pertama itu adalah Alkitab. Alkitab itu sebagai fondasi yang otoritatif di dalam pembentukan spiritualitas daripada setiap murid-murid. Nah, apakah Alkitab masih mendapatkan tempat yang pertama dan utama di sekolah Kristen? Di mana kita sebagai pendidik memiliki rasa respek yang mendalam, kesungguhan di dalam memperhatikan, mempelajari, dan mengajarkan firman Tuhan. Termasuk di dalam seluruh pelajaran, diintegrasikan. Yang kedua adalah the Holy Spirit. Apakah kita sungguh-sungguh mengundang Roh Kudus di dalam kelas-kelas kita? Tidak hanya mengandalkan RPP kita, mengandalkan materi kita, pedagogika, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah people and community. Di dalam pertumbuhan iman, itu membutuhkan sesama. Tidak terjadi vakum atau terjadi sendiri. Dan membutuhkan komunitas. Tidak bisa terisolasi. Maka apa yang menjadi implikasinya bagi sekolah Kristen, bahwa spiritual formation itu harus terjadi di dalam seluruh ranah di sekolah, seluruh ekosistem.
Jadi spiritual formation itu bukan hanya untuk murid saja, tetapi juga untuk kita sebagai pendidik dan sebagai pemimpin. Kita harus memperhatikannya juga di dalam diri kita. Dan sekolah Kristen bukan sekedar tempat untuk transfer pengetahuan, tetapi menyediakan ruang terjadinya pembentukan. Dan anak-anak kita itu selalu akan dibentuk, tidak mungkin netral. Entah sekolah dengan intensional menyediakan ruang, menyediakan atmosfer, menyediakan support sistem untuk menolong mereka bertumbuh, atau mereka dibentuk oleh kultur budaya di mana mereka berada. Jadi apa yang sebenarnya dihadapi oleh murid-murid kita setiap hari di sekolah, apa yang mereka alami? Perubahan paradigma yang pertama adalah pendidikan itu harus berubah dari informasi menjadi transformasi. Pembelajaran Kristen itu tidak cukup hanya menawarkan biblical literacy atau hanya pendidikan yang sifatnya moralitas, tetapi harus bergerak kepada formasi identitas siapa mereka di dalam Kristus. Siapa mereka di dalam kerajaan Allah? Bagaimana kita memformasi juga di dalam desire mereka, kerinduan mereka, hasrat mereka, cita-cita mereka, impian mereka, panggilan mereka, dan lain sebagainya. Jadi bukan apa yang siswa tahu yang kita tuangkan di dalam angka raport, tetapi siapa mereka sedang menjadi siapa. Being dan becoming itu penting sekali. Kedua adalah guru bukan hanya sebagai instruktur, tetapi juga sebagai seorang mentor. Mereka hadir menjadi saksi Kristus dan juga menyatakan iman di dalam hidup mereka. Jadi anak-anak bukan hanya mendengar, tapi mereka melihat, mereka juga mendengarkan, dan mereka merasakan di dalam hidup mereka. Nah, kemudian remaja membutuhkan orang dewasa yang mengenal mereka dengan baik, yang melihat mereka bukan angka, tetapi sebagai satu pribadi yang bersedia berjalan bersama dengan mereka. Penelitian daripada Sticky Faith dari Fuller Youth Center, dan ada banyak penelitian lainnya, bahwa kehadiran orang dewasa selain orang tua itu sangat penting, di mana anak-anak itu bertahan imannya dari anak, remaja, sampai mereka dewasa. Dikatakan sedikitnya 5 orang dewasa di dalam hidup mereka yang akan memberikan pengaruh di dalam berbagai aspek. Kemudian yang ketiga adalah formasi itu terjadi di dalam komunitas secara ekosistem, tidak terjadi secara individu. Oleh sebab itu para pemimpin sekolah Kristen harus melihat dirinya bukan seorang manajer saja menjalankan operasional sekolah, tetapi sebagai seorang pemimpin yang spiritual, memperhatikan akan sekolahnya dan melibatkan seluruh unsur, baik guru, baik diri mereka sendiri sebagai pimpinan, chaplain, konselor, bahkan orang tua, dan harus menggandeng gereja dan para church, juga kemudian komunitas iman. Yang keempat adalah selama ini berpuluh-puluh tahun sekolah Kristen selalu menjalankan bahwa sebagai perpanjangan tangan gereja untuk menjangkau atau bermisi atau mengadakan penginjilan. Ini sangat baik, sangat-sangat amat baik. Tapi setelah berpuluh-puluh tahun kita tidak bergerak, kita tetap di situ. Bahwa anak-anak kita yang sudah percaya, bahkan mereka bukan hanya percaya, sekarang sudah menjadi dewasa dan kembali mengirim anak-anaknya yang sudah percaya itu ke sekolah kita. Jadi harusnya berubah menjadi formasi, di mana modelnya itu adalah bukan hanya chapel, devosi, KKR, retreat, dan lain sebagainya, tetapi iman itu dipraktekkan dalam keseharian, di dalam relasi yang tulus dan otentik, dan terjadi integrasi iman itu di dalam ruang-ruang kelas, di dalam mata pelajaran apapun juga, dan dididik oleh guru-guru mapel apapun juga, dan itu menjadi satu budaya di dalam sekolah. Nah, kemudian the role of the Holy Spirit ini penting sekali. Kita tidak bisa mengontrol iman daripada siswa, tetapi harus dengan rendah hati mengundang dan memberi ruang di mana Roh Kudus berkarya di dalam kita, melalui kita, dan di dalam hidup anak-anak kita. Terutama anak-anak kita yang mengalami banyak pergumulan. Seharusnya kita mendampingi mereka, menata layani masa-masa sulit dalam hidup mereka, mengalami Tuhan. Dan ini akan menghasilkan pedagogi yang rendah hati, bahwa kita tidak menentukan hasil. Kita menjalankan sebaik-baiknya, semampu-mampunya, tapi Tuhanlah yang mengubah hati. Yang terakhir itu adalah formasi sifatnya misional. Bahwa kita harus melihat hasil didikan kita, lulusan kita itu beyond the school walls. Jadi sekolah Kristen itu membentuk murid yang hidup imannya itu secara publik.
hidup mereka di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di dalam dunia maya dan lain sebagainya, dan mereka akan membawa shalom dan memiliki dampak. Dan anak-anak perlu dilibatkan di dalam faith in action. Jadi kita tidak menunggu itu berbuah setelah mereka lulus, tapi but here and now, di dalam apa yang mereka pelajari, mereka praktekkan, mereka lakukan, mereka terlibat, dan juga di dalam hal community service, di dalam ikut pelayanan-pelayanan yang mereka bisa lakukan. Jadi ini adalah pertanyaan untuk kita sebagai pemimpin sekolah Kristen, apakah sekolah kita membentuk iman atau hanya mengelola secara akademik? Apakah guru sungguh-sungguh mengenal siswanya? Apakah budaya sekolah kita mencerminkan kerajaan Allah? Sehingga anak-anak kita mencicipi nilai-nilai kerajaan Allah itu di dalam sekolah kita. Dan beberapa pertanyaan lainnya. Nanti kita tunggu di tanya jawab. Ya, silakan Pak Kris, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Sarina.